Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, materi kuliah bisnis menginjak pada hukum perizinan bisnis tanggal 3 Mei 2021. Akan saya mulai mengenai perizinan bisnis. Apa itu yang dimaksud perizinan? Perizinan dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang-undang atau suatu perikatan atau suatu pengesahan. Jadi perizinan ini dalam arti sempit juga bisa dikatakan pembebasan, dispensasi, konsensi. Pengertian izin menurut definisi yaitu pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Itu namanya arti perizinan. Jadi apa itu hukum perizinan? Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Unsur-unsurnya apa saja? Unsur dalam perizinan: 1, adanya para pihak; 2, adanya objek pengaturan; 3, adanya pengesahan; 4, adanya pihak yang mengeluarkan; 5, adanya jangka waktu yang sudah ditentukan; 6, untuk apa izin itu digunakan. Jadi 6 itu penggunaan izin. 7, alasan penerbitan izin, atribusi, delegasi, dan mandat. Itu unsur-unsurnya dalam perizinan. Surat izin usaha perdagangan yang diatur dalam Permen Perindak nomor 36 M/Dak per 99 tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP, yaitu surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Wajib bagi dunia usaha bahwa dalam setiap kegiatan usaha diperlukan adanya izin manfaat untuk mengambil keuntungan usahanya. Izin bisa kedudukannya monopoli atau oligopoli. Nah, jadi usaha dengan adanya izin, jadi kedudukannya itu sah-sah saja untuk mengambil keuntungan. Apa yang dimaksud dengan legalitas bentuk usaha? Legalitas itu ya tadi, bentuk usaha, legalitas setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah atau yang disebut juga mempunyai legalitas bentuk usaha. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional usaha. Antara lain, tanda daftar perusahaan, disingkat TDP, dan surat izin usaha perdagangan, disingkat SIUP. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Jadi mempunyai izin sahnya usaha. Tujuannya apa?
Tujuannya dalam pendaftaran SIUP yaitu 1. Melindungi perusahaan yang jujur dan terbuka dari kemungkinan kerugian akibat praktek persaingan usaha yang tidak sehat, seperti persaingan curang, penggunaan merek terdaftar tanpa izin, dan penyelundupan, serta pemalsuan. Yang kedua, melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat persaingan tidak sehat atau insolvable suatu perusahaan. Yang ketiga, mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia melalui daftar perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. Yang keempat, memudahkan pemerintah melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat melalui data yang dibuat secara benar dalam daftar usaha. Itu tadi tujuan dari pendaftaran SIUP. Selanjutnya itu mencapai kepada akta pendirian. Berapa jenis akta pendirian? 1. Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu dan bentuk legalitas usaha yang dibuat di muka notaris, yaitu pejabat umum yang diberi wewenang untuk mengerjakan akte. Akte pendirian yang dibuat di hadapan notaris adalah otentik, mengikat semua pihak untuk mengakuinya dan memuat anggaran dasar perusahaan. Yang ketiga, anggaran dasar secara formal memuat judul, nomor, tempat, hari, dan tanggal pembuatan, dan pendandatangan akta pendirian. Secara material, memuat identitas para pendiri, identitas perusahaan, tujuan perusahaan, usaha perusahaan, struktur organisasi, usaha perusahaan, cara penyelesaian jika terjadi sengketa, dan lain-lain. Jadi, kalau sudah mempunyai akta pendirian, itu secara fisikis tenang. Kalau ada sengketa-sengketa ini sebagai alat jaminan dan dasar hukum. Ya, ini yang namanya akte pendirian usaha. Nama perusahaan dibagi menjadi beberapa, yaitu nama perusahaan, jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Nama perusahaan ini melekat pada bentuk hukum perusahaan. Apa fungsinya nama perusahaan? Adalah untuk membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, terutama antara perusahaan sejenis. Dengan nama itu, suatu perusahaan dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dan memenuhi segala kewajiban hukumnya seperti memperoleh izin usaha, membayar pajak, membayar hutang, mencari keuntungan atau mencari sasaran, atau untuk mendapatkan properti, mendapatkan hak-haknya. Itu nama perusahaan. Yang mengatur tentang perusahaan, undang-undang yang mengatur tentang perusahaan, Indonesia tidak memiliki undang-undangan yang secara khusus untuk mengatur perusahaan secara detail. Jadi diatur di sini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, hanya tertentu saja. Di dalam undang-undang ini diatur larangan penggunaan merek terdaftar milik orang lain sebagai nama perusahaan. Yang ketiga, kebebasan memilih dan memakai nama perusahaan disesuaikan dengan azas yang berlaku, yaitu selama tidak
dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan yang mengatur tentang undang-undang perusahaan. Jadi hanya tertentu, tidak keseluruhan mengatur secara detail tentang perusahaan. Jadi perlu adanya pembaharuan perundang-undangan mengatur perusahaan. Tanda daftar usaha perdagangan, disingkat juga TDUP, tanda daftar usaha perdagangan. Tanda daftar usaha perdagangan, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh perizinan di bidang perdagangan yang disebut tanda daftar usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan. Yang kedua, tidak semua perusahaan diwajibkan memiliki TDUP. Apa itu? Nanti saya di bawah ada penjelasannya. Perusahaan yang dibebaskan memperoleh TDUP adalah cabang perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan TDUP perusahaan pusat. Jadi cukup satu dari pusat. Yang kedua, perusahaan yang telat mendapat izin usaha yang setara dari Departemen Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tidak dapat memiliki tanda daftar usaha perdagangan. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri yang telah diganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang penanaman modal dalam negeri, BUMN dan BUMD. Perusahaan kecil perseorangan yang tidak berbentuk badan hukum, pedagang keliling dan pedagang kaki lima itu tidak perlu mendapatkan TDUP, tanda daftar usaha perdagangan. Ya, yang tidak perlu ada apa tadi? 1, 2, 3, 4. Ini juga lanjutnya, cabang perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan menggunakan TDUP perusahaan pusat. Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha yang setara dari Departemen Teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan produksi yang didirikan dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 68 tentang penanaman modal dalam negeri yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang penanaman modal dalam negeri. BUMN dan BUMD perusahaan kecil perseorangan yang tidak berbentuk badan hukum. Ini tadi terulang lagi, nanti akan saya revisi, terulang dalam pengetikan saya tadi. Ya. Pendaftaran SIUP. Bagaimana cara mendaftarkan SIUP? Surat izin usaha perdagangan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Yang kedua, untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, Memperindak telah menerbitkan surat keputusan Nomor 408 MPP /Kep/10 tahun 97 tentang ketentuan dan tata cara pemberian TDUP dan SIUP. Yang ketiga, pasal 6 menyatakan bahwa perusahaan yang wajib memperoleh SIUP adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas 200 juta rupiah.
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hanya merupakan modal usaha. Itu nanti ada jenis-jenisnya tentang produksi. Pendaftaran SIUP ini SIUP berakhir atau SIUP dicabut. 1. SIUP dapat dicabut apabila A. diperoleh berdasarkan keterangan data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan, atau tidak sesuai dengan permintaan SIUP atau dokumen-dokumen yang diwajibkan, atau melakukan usaha yang tidak sesuai dengan SIUP, yaitu atau perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan. Atau yang ketiga, C, perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran hak kekayaan intelektual dan atau pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap. Jadi kapan-kapan SIUP itu bisa dicabut dan berakhir apabila memenuhi kriteria di dalam persyaratan ini, ya mungkin ada ketidaklengkapan bisa dicabut, kecurangan juga bisa dicabut, kedobelan atau sudah ada yang lain, dia memalsukan atau membuat perusahaan yang sama, itu juga bisa dicabut. Dan SIUP berakhir itu. Pembagian SIUP. Macam-macam SIUP ada 4, yaitu SIUP kecil, SIUP menengah, SIUP besar, SIUP perseroan terbuka. Apa ciri-cirinya SIUP? SIUP kecil, SIUP menengah, SIUP besar. SIUP kecil di sini dijelaskan wajib memiliki atau oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih seharusnya 25 juta sampai dengan 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut undang-undang ini ya, untuk klaster SIUP kecil modalnya sekitar 200 juta. Untuk SIUP menengah, yaitu wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas 200 juta sampai 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ya, pokoknya kalau sudah mempunyai modal usaha sebesar 500 juta, tidak termasuk bangunan atau tempatnya, bangunannya, yaitu bisa mengajukan SIUP menengah. Yang ketiga, SIUP besar. Di sini dijelaskan wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya di atas 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan SIUP perseroan terbuka wajib dimiliki oleh perusahaan pada ayat 3 yang berstatus PT dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49% kepada badan usaha dan atau perorangan secara umum dan terbuka. Tentang perizinan ini, SIUP yang membedakan SIUP kecil, SIUP menengah, SIUP besar, sebelum ada perubahan perundang-undangan masih bisa. Tetapi kalau melihat kondisi perkembangan usaha ekonomi, perkembangan nilai uang, nampaknya perlu dirubah untuk nominal uang modal tersebut. Atau lebih
lebih diperkecil atau lebih diperbesar. Bisa juga diperkecil dan diperbesar. Kalau diperkecil akan menumbuhkan usaha UKM dan menambah perkembangan ekonomi. Manfaatnya seperti itu. Tetapi kalau modalnya lebih digedein, mungkin akan tumbuhnya agak lama. Tanda daftar perusahaan. Syarat-syaratnya TDP tadi, tanda daftar perusahaan. Bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum, PT, CV, dan koperasi melampirkan satu salinan kopi akte. Tadi sudah dijelaskan di atas tentang akte pendirian. Kopi KTP pemilik penanggung jawab. Fotokopi KTP pemilik dan penanggung jawab, yaitu pemodal juga, nama jelas, kedudukan, tempat tinggal jelas. Kopi NPWP, wajib harus mempunyai NPWP. Kalau belum mempunyai NPWP, didaftarkan ke kantor pajak. Fotokopi surat izin usaha yang dimiliki oleh pengusaha. B. Bagi usaha perseorangan atau perorangan melampirkan fotokopi KTP pemilik. Satu. Yang kedua, fotokopi NPWP. Yang ketiga, fotokopi surat-surat izin usaha yang dimiliki oleh pengusaha. Yang di atas ini harus ada akte pendiriannya ya, karena merupakan PT. Tata cara pemberian izin usaha industri. Tadi tanda daftar perusahaan. Tata cara pemberian izin usaha industri. 1. Tanda daftar industri, yaitu izin usaha yang berlaku terhadap setiap pendirian industri kecil dan semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai industri perusahaan seluruhnya di bawah 5 juta rupiah sampai 200 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, izin usaha industri, yaitu izin usaha yang berlaku terhadap setiap pendirian industri dan semua jenis industri dengan nilai industri perusahaan seluruhnya di atas 200 juta sampai 500 juta. Seperti tadi ada siup kecil, siup menengah, siup besar. Ya, ini tata cara pemberian izin usaha industri. Beda dengan tadi, kalau tadi surat izin usaha, kalau ini tata cara pemberian usaha. Syarat dan izin. Syaratnya apa? Untuk mendapatkan perizinan, syarat yang harus dilengkapi adalah tanda daftar industri. Tadi dari atas, kalau sudah mendapatkan tanda daftar industri, itu dilampirkan fotokopi KTP pemilik, fotokopi NPWP pemilik, fotokopi surat keterangan warga negara Indonesia. Meterai 6.000 itu zaman dulu, sekarang berubah meterai jadi 10.000 kali 4 karena untuk tembusan-tembusan rangkapan ya. Yang E adalah surat keterangan usaha dari kelurahan. Harus ada surat pengantar atau rekomendasi dari kelurahan. 2. Izin usaha industri. Syarat A, ya, poin 1 sampai 5. Fotokopi izin lokasi. Ya. Syarat-syaratnya itu yang di atas tadi, 1 sampai 5. A, B, C, D, E itu tadi. Terus fotokopi izin lokasi. Sudah mendapatkan izin lokasi apa belum?
Fotokopi izin HO, gangguan usaha. Terus D, fotokopi akte pendirian perusahaan bagi perusahaan berbadan hukum. Ya, akte pendirian yang dari notaris. Perizinan menurut Undang-Undang Gangguan. Jenis-jenis usaha yang diberikan izin UUG oleh wali kota yaitu kelompok usaha dagang, bengkel, warung, kelompok industri rumah tangga atau home industry, terus jenis-jenis usaha lainnya. Bisa juga di dalam home industry itu berbagai macam usaha UMKM. Jadi dikelompokkan industri rumah tangga, masuk industri rumah tangga. Hal-hal yang berkaitan dengan perizinan. Standar pelayanan meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas pemberi pelayanan. Yang berkaitan dengan perizinan itu di sini nih, prosedur pelayanannya mudah tidak, waktunya berapa, biayanya sampai berapa. Sekarang kayaknya dipermudah untuk biaya pelayanan perizinan atau membuat SIUP dan dipermudah, diperingan biayanya dan dipermudah prosedurnya. Coba kalian bagi yang punya usaha ada perubahan dipermudah. Tetapi belum masuk dalam perubahan amandemen perundang-undangan yang tertulis di atas. Lanjutannya dari atas tadi, dari hal-hal yang berkaitan dengan perizinan, ini hal-hal selanjutnya, beberapa permasalahan pelayanan publik yang dialami oleh instansi di lingkungan Pemda. 1. Tidak kepedulian aparat pemerintah dalam menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan kurang optimal. Biasanya ya namanya orang, kalau mau izin usaha sudah proses dari RT, RW, kelurahan, sudah membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, tenaga yang tidak sedikit, tetapi keluarnya suratnya itu juga lama. Itulah kadang menjadi keluhan pengusaha untuk mencari izin usaha. Yang kedua, belum dikembangkan penerapan standar prosedur pelayanan yang baku. Seharusnya untuk yang nomor 2 ini pemerintah menyusun atau roadmap atau menyusun prosedurnya, harus berapa lama, harus melalui berapa pintu, atau bisa kilat, atau bisa melalui pintu dari kelurahan langsung Kementerian Perindustrian Perdagangan. Jadi tidak berbelit-belit karena susahnya mencari surat izin usaha itu butuh waktu lama dan biaya banyak. Itu pun dibatasi. Nah, ini nomor 3, terbatasnya pelenggaraan diklat teknis fungsional di bidang pelayanan. Ya, terbatas sekali. Mungkin pemerintah gimana itu harus ada perubahan dalam pelayanan. 4, belum ada kebijakan sistem remunerasi. 5, belum optimalnya pemanfaat teknologi informasi, dan 6, belum optimalnya komitmen pemimpin terhadap KKN dan pungli. Ini nomor 6 ini. Di mana aja setiap jalan mesti ada biaya pungutan yang tidak sesuai dengan undang-undang, yang tidak diatur. Belum optimalnya, nomor 5, belum optimalnya pemanfaat teknologi, belum ada pendaftaran secara online.
Ya, secara online belum ada untuk SIUP. Makanya dari uraian tersebut itu banyak kendala itu ada di pemerintah. Di sini menyampaikan tentang jalannya, bagaimana pendaftaran, bagaimana syarat dan izinnya itu. Tetapi di dalam perjalanan itu ya ada batu-batu, ada kerikil, ada macam-macam ya. 26 proses industrialisasi, ada 5 peran prioritas agar dunia bisnis berkembang dengan cepat dan mantap. 1, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 2, untuk meningkatkan lapangan kerja dan nilai tambah. 3, meningkatkan ekspor. 4, menghemat devisa. 5, mendorong penggunaan teknologi. Nah, ini dari rangkaian perizinan di atas, harusnya pemerintah sikap tanggap respon terhadap bagaimana laju pertumbuhan ekonomi, bagaimana merubah semua prosedur dalam perizinan. Itu yang kami harapkan seperti itu. Banyak keluhan dari masyarakat tapi kurang tanggap ya. Ini kami sampaikan pada materi kuliah hukum bisnis tentang perizinan. Ya, ini sudah satu bab sendiri, saya setiap menyampaikan materi saya ambil satu bab sehingga sudah sampai pada perizinan. Untuk selanjutnya minggu depan mungkin bisa sampai pada materi selanjutnya. Nanti akan saya tengok juga di bab selanjutnya yang benar, kepailitan apa yang lain, coba saya bertanya. Saya share di adlink nanti, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.